Jadi kali ini Mimin bakalan ngelanjutin Donghua series, yaitu Martial Master. Buat teman-teman yang baru mampir, Mimin saranin untuk nonton part sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. Oke, nggak usah berlama-lama lagi. Cerita berlanjut. Setelah membangkitkan Bloodline Lintian, mereka pun bubar. Di sana, Qin pergi ke toko Papiliun, yang dimana toko itu menjual beberapa pil atau obat-obat herbal. Kita diperkenalkan oleh salah satu pelayan yang bernama Yuling. Yuling menunjukkan beberapa pil di toko. 有回春丹、雨露丹等。这个柜台里至于那个柜台上摆放的是一品的突破类丹药。 Tapi lagi-lagi, karena pengetahuan Qin yang sangat luas, ia mengetahui kalau pil-pil di sana tidak berkualitas. Ternyata tujuan Qin ke sana untuk mendiskusikan sesuatu dengan bos di tempat itu. Namun Yuling bilang kalau bosnya sangat sibuk, hanya seorang alkemis lah yang bisa bertemu dengannya. So alkemis itu adalah seorang pembuat pil atau obat-obat herbal ya cuy ya. Mendengar itu, Qin pun langsung memutuskan untuk mengikuti ujian alkemis. Melihat Qin yang masih sangat muda, Yuling sedikit meremehkannya. Tapi meskipun begitu, ia tetap mengantarkan Qin ke tempat ujian. Sesampainya di sana, dia langsung mendaftar. Karena Qin tak memiliki sertifikat magang, ia pun tak diperbolehkan untuk ikut ujian. Tapi Qin tetap ingin mengikuti ujiannya, karena memang menurut peraturan siapapun boleh untuk mengikuti ujian alkemis. Tak lama ada seorang penguji ujian yang datang. Dia bernama Chen Mu. Manajer di sana bilang kalau Qin tak memiliki sertifikat magang, tapi ingin mengikuti ujiannya. Dia lagi-lagi mengingatkan peraturannya, yang pada akhirnya Qin pun diperbolehkan untuk mengikuti ujian itu. Orang-orang di sana lagi-lagi meremehkannya, karena memang tes ujian alkemis sangatlah susah. Bahkan ada seorang peserta yang sudah mengikuti ujian 12 kali tapi tetap tak lolos. So ujiannya akan dibagi menjadi 3 babak. Pertama ujian tertulis, kedua memproses pemurnian obat, dan ketiga penilaian penyulingan. Tes pertama pun dimulai. Peserta harus memiliki poin 90 jika ingin lolos ke tes selanjutnya. Penguji bilang soal tes kali ini benar-benar sulit karena ditulis langsung oleh Master Liu, seorang alkemis tingkat 2 di Papiliun itu. Dan benar, terlihat beberapa orang sangat kesulitan untuk menjawab soal-soalnya. Tapi itu tidak berlaku untuk Qin ya cuy ya. Dia dengan mudah menyelesaikan ujiannya. Para penguji juga tampak kaget karena 7 jawaban Qin benar semua. Tapi 3 jawaban terakhir mereka menganggapnya salah karena menurutnya itu adalah omong kosong yang membuat Qin hanya mendapat nilai 70. Singkat cerita, tes pertama pun selesai. Tak lama ada seseorang yang datang, dan inilah orang yang bernama Master Liu. Dia juga langsung mengecek beberapa jawaban dari peserta. Tapi ketika ia melihat jawaban dari Qin ia cukup kaget. Ternyata jawaban Qin benar semua, yang seharusnya mendapat nilai sempurna, yaitu 100. Di sana penguji mengatakan Qin mungkin sudah pergi, karena memang dia sudah menyuruh seseorang untuk mengumumkan hasil tesnya. Karena kesotoyan para penguji, Master Liu sangat marah. Di luar terlihat seorang yang bernama Wang Jun mengumumkan hasil tesnya. Dan yang lulus adalah Lin Yuan, Sun Yuan, Su Jing, Zhao Tao, dan yang terakhir Wang An. Nilai mereka 90 ke atas semua. Tentu mendengar namanya tidak disebutkan, Qin protes. Wang Jun bilang nilai Qin di bawah rata-rata. Untungnya Master Liu datang dan langsung mengatakan kalau Qin mendapat nilai sempurna. Dengan itu, yang lulus dari tes pertama ada 6 orang. Mereka langsung mengikuti tes kedua, yaitu memurnikan obat. So, mereka disuruh untuk mengendalikan kemampuan apinya. Terlihat para peserta langsung pesimis, karena memang tes itu cukup sulit. Satu persatu peserta gagal dalam tes itu. Sampai salah satu cewek, Su Jing.
Dia berhasil lolos. Tes terus berlanjut. Zhao Tao dan kakek Wang An juga lolos. Dan yang terakhir giliran Qin Chen. 最终还是要落实到操作上，拿到满分不过。 Melihat Qin Chen hanya mengaktifkan setengah dari arainya, Zhao Tao langsung meremehkannya. Tapi Qin Chen membuktikan kalau dia benar-benar seorang jenius. 好，在激活一半的聚火阵火焰十分。 Dia juga menjelaskan tentang pola arai untuk mengontrol pembentukan api. 正文控制火焰的形成，副正文 Karena para penguji masih meragukan penjelasan Qin Chen, ia pun menyuruh mereka untuk melakukannya sendiri. Dan terbukti, cara Qin Chen berhasil. 我们之前居然都不知道。 Dengan ini ada 4 orang yang akan mengikuti tes yang ketiga, yaitu Su Jing, Zhao Tao, Wang An, dan Qin Chen. So, tes ketiga ini adalah penyulingan atau pembuatan pil Zhenzuan tingkat 1. Mereka langsung diberikan bahan-bahannya. Di sana Qin Chen langsung beraksi. 什么？ Melihat cara pembuatan Qin Chen, semua tampak kaget dan beranggapan kalau Qin Chen tak mengerti cara membuat pil. Tapi di sana Qin Chen lagi-lagi membuktikannya. 食材和佐料的加入的顺序也得有一定讲究吧？ Dengan cara ini dia berhasil membuat pil Zhenzuan tingkat tinggi. 是特等真元丹。 Tes terus berlanjut. Singkat cerita, Wang An dan Qin Chen lah yang berhasil lolos dari tes itu. Dengan ini mereka resmi menjadi seorang alkemis. 手艺品炼药师代。 Di sana Qin Chen bilang kalau dia ingin bertemu dengan pemilik pavilion dan membicarakan soal bisnis. Mendengar itu mereka cukup kaget karena memang alkemi senior aja sangat susah untuk bertemu dengannya. Tapi karena Qin Chen tetap ngotot, Master Liu pun mencoba memenuhi permintaan itu. 据说，大齐国的某 So, jadi inilah pemilik pavilion. Dia bernama Xiaoya. Awalnya Xiaoya menolak untuk bertemu. Tapi setelah mendengar semua penjelasan Liu, ia pun tertarik untuk menemuinya. 他要找我谈一笔生意，那就走吧，阁主出。 Di sana Qin Chen menyuruh Xiaoya untuk mencoba pil Zhenzuan buatannya tadi. Setelah memakannya, Xiaoya cukup kaget karena efek dari pil itu benar-benar berbeda dari pil yang mereka jual. Qin Chen menjelaskan kalau dia hanya mengubah metode pemurniannya. Para penguji yang mencoba pil itu juga langsung beranggapan kalau pil ini akan laris di pasaran. 要若能在市面上流通，绝对是一场巨大 Di 的。 sana Qin Chen juga berniat untuk memberikan sebuah resep pil kuno Yuan Dan kelas atas, yang dimana biaya bahan-bahannya 70% lebih murah dari harga yang ada di pasaran. Dan tentunya efeknya 2 kali lipat dari pil Yuan Dan yang biasa. Xiaoya yang melihat resep itu langsung beranggapan jika mereka memproduksinya tak hanya keuntungan yang mereka dapat, tapi 5 negara barat laut juga akan terkejut. 的地方定会感兴趣。 Singkat cerita, mereka pun bersepakat. Di sana Qin Chen meminta agar Xiaoya menyempurnakan beberapa pil yang ia butuhkan. Setelah itu, Xiaoya langsung menyuruh para penguji untuk mengumpulkan bahan-bahannya dan mencari tahu tentang asal-usul Qin Chen. Kemudian, Xiaoya membuat pil dengan resep yang diberikan oleh Qin Chen tadi. Dia hanya membutuhkan waktu 15 menit dan efeknya juga maksimal. Tak lama Master Liu datang dan mengatakan soal latar belakang Qin Chen. 冠军，如今王都的传奇人物。 Di sana Xiaoya beranggapan kalau ada orang lain di belakang Qin Chen karena cukup aneh pria berumur 16 tahun bisa mempunyai resep pil kuno. Di sisi lain, Qin Chen sudah kembali ke rumah. Terlihat di sana para penjaga kota memperbaiki rumahnya yang mengalami kerusakan karena kedatangan pembunuh bayaran kemarin. Sesuai perkataannya kemarin, Qin Chen menyembuhkan luka meridian di tubuh Zuli. Di sana Zuli sangat berterima kasih karena selama ini tak ada satupun dokter yang bisa menyembuhkannya. Dan dengan ini kekuatan Zuli bangkit lagi. Dia juga menembus tingkat Heaven level, 1 tingkat di atas Earth level. 属下为您效犬马之劳。 Keesokan harinya terlihat orang-orang di kota sedang membicarakan soal Qin Feng yang akan pulang dari perbatasan. So Qin Feng ini adalah putra tertua dari keluarga Xin. Mereka beranggapan kalau Qin Feng adalah rookie paling berbakat di Kekaisaran Qi. Widih, rookie nggak tuh? Tak lama ada sekumpulan orang yang datang, dan inilah pria yang bernama Qin Feng. Dia juga adalah kakak dari Qin Pen. Tentu tujuannya kembali untuk menyelesaikan beberapa masalah yang dibuat oleh sang adik.
Orang-orang di sana langsung beranggapan akan ada pertarungan antara Qin Chen versus Qin Peng. Setelah itu dia dipanggil oleh Yang Mulia atau Kaisar Negara. So ternyata Kaisar berniat memberikannya sebuah hadiah, yaitu mengikuti pembaptisan di Blood Spiritual dan mengikuti turnamen 5 negara. Karena memang Qin Feng telah berpartisipasi dan berhasil memenangkan pertempuran melawan kerajaan Dawei. 大比中为大齐国夺得第一。 Selain itu, jika Qin Feng juga berhasil memenangkan turnamen 5 negara, Kaisar akan memberikannya gelar Militer Hou, yang dimana itu adalah gelar terbaik di antara para jenderal muda. Mendengar itu, Qin Feng tambah pede dan sangat yakin kalau dia akan memenangkan turnamennya. Di sana dia juga mempunyai permintaan, yaitu tak jadi mengirim Qin Chen ke Blood Spiritual. Tapi jelas Kaisar tak bisa memenuhi permintaan itu, karena memang dia sudah menjanjikan itu sebelumnya. 是，以后便不用提了。 Setelah itu dia pulang ke rumah keluarga Xin. Di sana tentu sang adik langsung meminta untuk membalaskan dendamnya. Melihat kondisi Qin Pen, ia pun berniat untuk membunuh Qin Chen. So Qin Feng ini sudah berada di tingkat Earth level tahap akhir ya cuy ya. Keesokan harinya Qin Feng benar-benar langsung mengumumkan ke semua orang kalau dia akan menantang Qin Chen di arena hidup dan mati. Widih. Dia juga berniat untuk menunggu Qin Chen selama 3 hari. Di sisi lain, Lin Tian juga melarang Qin Chen untuk menerima tantangan itu. Qin Chen juga tak mempedulikan tantangannya. Untuk saat ini dia hanya fokus berlatih. Kemudian Qin Chen pergi ke pavilion dan menanyakan lagi soal pil yang ia pesan kemarin. Namun ternyata ada beberapa pil yang tak bisa dibuat oleh Xiaoya. Qin Chen menjelaskan kalau dia ingin memurnikan pil peledak tingkat 3, pil kondensasi, dan pil pondasi. 修为丹药，不过有严重的副作用。 Dia juga akan membantu Xiaoya dalam proses pemurniannya. Singkat cerita, mereka pun langsung membuat pil-pil itu. Pembuatannya tak berjalan lancar, tapi dengan arahan dari Qin Chen, ketiga jenis pil itu pun berhasil dibuat. 我的老天呐！丹药竟然可以同时炼制成功。 Namun ternyata pilnya hanya tingkat 1, yang membuat Qin Chen harus turun tangan untuk menyempurnakan pil itu. 陈少竟是在 Terlihat naga Bearbrand lagi-lagi muncul ya cuy ya. Dengan ini pilnya sudah sempurna. Qin Chen langsung mengambil beberapa pil dan meminjam ruang latihan Xiaoya. 是我的私人修炼室，你只管放心使用。 Di dalam ia memakan pil itu. Di sisi lain, Qin Peng cukup kesal karena Qin Chen tak kunjung datang. Ia pun menyuruh beberapa pasukannya untuk mencari Qin Chen. Tapi jelas di rumah Qin Chen sudah dijaga oleh Zuli dan pasukannya. Terjadi pertarungan. Dengan mudah Zuli mengalahkan mereka, yang pada akhirnya mereka semua meminta maaf. 左统领，你饶了我们吧！ Di arena melihat Qin Chen tak kunjung datang, orang-orang pun pada bubar. Di pavilion setelah memakan pil tadi, lagi-lagi langit menjadi gelap. Dengan ini Qin Chen berhasil menguasai teknik tubuh abadi dan juga menembus tingkat Earth level. Setelah itu ia meminjam kamar mandi dan tak lama Qin Chen keluar dengan penampilan barunya. Di malam harinya ketika ia mau pulang, Qin Chen bertemu Lian dan Gezhou. Terjadi sedikit keributan yang pada akhirnya mereka semua dipermalukan. Di sana Qin Chen mengeluarkan teknik tubuh abadi. Dan benar, semua serangan tak mempan terhadapnya. Melihat itu, jelas Lian dan Gezhou langsung lari. Tapi Qin Chen tak mau melepaskan mereka. Di sana Qin Chen bilang jika ingin selamat mereka harus membayar 5 juta tael. So tael itu ya kayak koin gitu ya cuy ya. Itu adalah mata uang pada zaman dinasti dulu. Qin Chen juga menulis surat hutang mereka berdua yang suatu saat akan ia tagih. Setelah itu Qin Chen pulang ke rumah. Zuli langsung menyadari kalau aura Qin Chen benar-benar berbeda dari sebelumnya. Di sisi lain Qin Peng masih sangat kesal karena Qin Chen mengabaikan tantangannya. Keesokan harinya, Qin Chen dijemput oleh wakil komandan pengawal kerajaan yang bernama Gang Li. Dan ternyata hari ini adalah hari pembaptisan di Blood Spiritual. Mereka pun langsung pergi ke istana. Di perjalanan mereka bertemu dengan beberapa pengawal juga. Dia bernama Wu Tao. Ternyata Wu Tao ini adalah pengawal istana Naikang dan sedang membawa Putri Lingshan. Di sana ia menyuruh mereka untuk minggir dan membuka jalan untuknya. Tapi karena Qin Chen kenal dengan Lingshan, ia tak mau mundur. Terjadi sedikit keributan yang pada akhirnya Lingshan keluar dan bilang kalau Qin Chen adalah temannya.
马车这么大，郡主 Karena keretanya cukup besar, Qin Chen menumpang dan berangkat bareng. Dia juga sedikit menggoda Ling San. 说，还是笑起来好看，别整天皱着眉头。 Di istana kita diperkenalkan oleh beberapa orang. Dia bernama Zhang Yi, sang juara akademi 3 tahun yang lalu. Dan sekarang dia sudah mencapai tingkat Earth level tahap akhir. Ini adalah anak dari kaisar yang bernama Biu. Tak lama ada seorang cewek yang datang. Dia bernama Putri Zuxin, anak dari kaisar juga, dan sudah mencapai tingkat Earth level tahap akhir. Terlihat Wang Ximing dan Li Feng juga ada di sana. Seketika itu juga Qin Peng datang. Dengan sombong dia bilang kalau mereka hanyalah sampah. Qin Peng juga langsung menyinggung Biu. Ternyata di masa lalu Biu dikalahkan di ujian akademi oleh Qin Peng. Melihat sikap Qin Peng yang sangat sombong, Wang Ximing cukup kesal dan mencoba melawannya. Tapi jelas Qin Peng benar-benar kuat. Hanya dengan auranya dia menggetarkan semuanya. Widih. Tak lama Ling San dan Qin Chen juga datang. Melihat Qin Chen keluar dari kereta Ling San, Zhu Qin cukup marah. Di sana Ling San mencoba menenangkannya. Namun Qin Chen malah menyebut Zhu Qin wanita gila. Tentu semua cukup kaget. Di sana Zhang langsung menyuruh Qin Chen untuk meminta maaf. Terjadi pertarungan. Tapi di sana Biu memisahkan mereka. Seketika itu juga ada seorang pria yang datang. Dia adalah anak dari kaisar juga, kakak dari Zhu Qin dan Biu, dan dia kita sebut saja Andreas. Di sana Andreas malah menyuruh Zhang Yi untuk melanjutkan pertarungannya. Mendengar itu Zhang langsung mengeluarkan teknik andalannya. Tapi Qin Chen berhasil menahannya. Pertarungan terus berlanjut. Di sana Qin Chen dengan sengaja membiarkan dirinya terserang. Tapi meskipun begitu, pertarungan tetap dimenangkan oleh Qin Chen. Ternyata Qin Chen menyembunyikan kekuatannya karena memang Qin Feng ada di sana. Dia juga pura-pura kesakitan. Zhang yang tak bisa menerima kekalahan, ia meminta bertarung sekali lagi. Tapi Qin Chen tak mau. Dia bilang hasilnya akan tetap sama. Setelah itu Qin Feng menghampiri dan menyuruh Qin Chen untuk menyapanya. Namun Qin Chen malah mengabaikannya. Tentu hal itu membuat ia panas dan bilang kalau Qin Chen hanyalah sampah. Dengan pintar Qin Chen menyinggung balik. Dia bilang kalau ada seekor anjing yang sedang menggonggong, yang membuat Qin Feng mengeluarkan kekuatannya. Melihat itu Qin Chen juga langsung menahannya. 秦风，注意你的态度。 Tapi untungnya pada saat itu juga kaisar datang, yang membuat mereka tak jadi bertarung. 前来慰问。 Di sana kaisar mengenalkan pemimpin yang akan membawa mereka ke Blood Spiritual, yaitu Master Yuan Feng dan Raja Ling Wu. 谨遵陛下之。 Master Yuan langsung memanggil burung raksasa tingkat 3 yang memang sudah ia jinakkan. 你这天下哪有不能去啊？ Dan inilah orang-orang yang akan berangkat ke Blood Spiritual dan mengikuti turnamen 5 negara, yaitu Biu, Li Feng, Zhang Yi, Qin Feng, Wang Ximing, Ling San, Putri Zuyin, dan yang terakhir Qin Chen. Dan kita akan melanjutkannya di part kelima.